Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sehat semuanya? Udah sarapan? Tadi kan sudah istirahat? Ada yang belum makan? Ada yang mau puasa? Ada yang mau berbicara di depan? Iya, ada yang mau berbicara di depan? Ya kalau mau berbicara di depan, saya yang gantian di belakang, saya yang diem. Ada? Kalau nggak ada, berarti gantian. Gantian. Oke, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Contohnya nih kayak gini. Nggak ada keyakinan kelas itu jangan membuang sampah sembarangan. Kan itu jadinya jatuhnya peraturan, larangan. Tetapi kalau dilihat contohnya misalnya, senantiasa hadir tepat waktu. Berarti kan meyakini bahwa saya harus hadir tepat waktu setiap hari misalnya. Ketika saya tidak hadir tepat waktu, maka apa konsekuensi yang harus saya lakukan? Misalnya, Torik tadi terlambat berapa menit, Rik? 5 menit? 1 menit? Ya misalnya tawa 5 menit ya. 5 menit, ya misalnya, ini misalnya. Misalnya dia terlambat 5 menit. Yang seharusnya dia tulis senantiasa hadir tepat waktu. Dia meyakini bahwa kalau hadir tepat waktu itu adalah sesuatu yang baik. Maka ketika dia tidak tepat waktu, dia akan mengganti sendiri. Misalnya dia membaca 1 halaman buku lebih banyak dari teman-temannya. Ya dia lakukan sendiri, nggak usah ada yang nyuruh-nyuruh gitu maksudnya. Saya nggak suruh, kalian nggak suruh, dan seterusnya. Gitu loh. Iya, ngerti kan maksudnya? Gitu. Ketika ada sesuatu yang keyakinan yang dilanggar, maka dia akan secara otomatis menggantinya. Silahkan diklik, kemudian diketik dengan cara mengklik tambah. Yuk, boleh di browser. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Keyakinan. Nanti kita akan buat menjadi keyakinan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Pristiono SPD MPD. Yang terhormat Bapak Muklis Dwi Saputra SPD MPD. Yang dalam hal ini adalah sebagai calon dari guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di acara pemaparan tentang diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muklis Dwi Saputra SPD. Dan mungkin untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Pristiono SPD MPD. Kepada Bapak Edi kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Muklis Dwi Saputra SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung yang
kami hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu semua menghadiri acara ini. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak dalam rangka kegiatan diseminasi. Pak Muklis mengambil tema tentang disiplin positif, yang tentunya ini bagi kita guru dalam rangka memberikan layanan pembelajaran dan pendidikan kepada siswa kita ini sangat penting, bahwa budaya atau disiplin positif ini harus ditumbuh kembangkan. Oleh karena pentingnya itu, kami mengharapkan dengan sangat tentu Bapak Ibu bisa berperan aktif atau mendengarkan dengan seksama pemaparan dari Pak Muklis. Ada hal-hal tentu yang bisa kita dapatkan, barangkali ada yang sudah pernah mendapatkan, tentu dalam suasana dan kondisi yang berbeda pasti akan ada inspirasi baru, inspirasi lainnya. Maka mohon untuk bisa kita ikuti dengan sesama. Ada hal yang bisa didiskusikan, disaringkan dengan Pak Muklis, dan mudah-mudahan Pak Muklis bisa dengan baik nanti memberikan banyak pengalaman, inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Untuk hari ini kita akan berbicara kurang lebih 5 ini Bapak dan Ibu. Konsep dasar disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi ada 5 Bapak dan Ibu. Yang pertama, konsep dasar disiplin positif. Bapak dan Ibu, disiplin menurut Bapak dan Ibu apa? Disiplin. Patuh. Menaati peraturan. Konsisten. Iya, yang terbayang selalu itu ya Bapak dan Ibu. Kan tadi ini. Kita itu terbayangnya kalau disiplin itu mentaati peraturan gitu, kepatuhan dan seterusnya. Tapi ini Bapak dan Ibu. Karena memang terimage-nya gitu. Kalau ada peraturan kita patuhi, nah itulah disiplin gitu ya Bapak dan Ibu. Gitu. Tapi bisa kita lihat Bapak dan Ibu, ada beberapa makna kata disiplin gitu. Kalau tadi misalnya kalau tidak tidak mematuhi peraturan maka dapat hukuman dan seterusnya. Artinya kita, misalnya kita nih, kita sebagai guru, kenapa sih kita datangnya pagi-pagi gitu? Pagi-pagi absen dan seterusnya gitu. Motivasinya apa gitu? Apakah karena takut dihukum, takut ditegur, ataukah menjadi tanggung jawab kita? Sama dengan anak-anak itu, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita baca Bapak dan Ibu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sebetulnya harusnya disiplin itu datangnya dari kita sendiri Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita bebas, justru kita semakin disiplin. Kan kita bebas Bapak dan Ibu, kita mau datang pagi, mau datang siang, kan bebas sebetulnya ya. Gitu. Siapa yang mau negur? Negur kan kaitannya dengan kepala sekolah kedinasan. Apakah kita datang pagi itu karena takut ditegur kepala sekolah? Atau apa Bapak dan Ibu? Nah, makanya ketika kita itu secara naluri bahwa kita itu disiplin, ya kita nggak peduli gitu, mau ditegur, mau enggak, mau dapat penghargaan, mau enggak, ya kita datang aja pagi. Karena memang sudah suyaknya kita itu datang setiap pagi gitu. Kemudian makna yang lain
Bapak dan Ibu bisa kita baca. Ya. Yang tadi Bapak dan Ibu, adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi sebetulnya harusnya kuatnya itu adalah motivasi intrinsik. Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu termotivasi untuk menjadi guru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, maka motivasi yang kuatnya adalah pasti intrinsik ya. Nggak mungkin tuh Bapak dan Ibu didorong-dorong orang, udah kamu ngajar aja di SMA 2, udah kamu ngajar aja di SMA 2, kan nggak begitu ya Bapak dan Ibu. Tetapi lebih ke Bapak Ibu memiliki motivasi sendiri. Maka Bapak dan Ibu, disiplin positif itu adalah, nah itu, kan dengan penuh kesadaran Bapak dan Ibu, dalam bentuk menghormati diri sendiri, nah, orang lain dan sekitarnya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Selanjutnya Bapak dan Ibu, coba kita refleksikan pengalaman masing-masing dari kita kaitannya dengan disiplin positif. Bapak dan Ibu, coba untuk pertanyaan pertama, siapa yang mau berpendapat Bapak dan Ibu? Yang pertama, sebagai guru, bagaimana saya menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik? Kan Bapak dan Ibu melaksanakan ya, menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi siswa di kelas. Gimana gitu Bapak dan Ibu? Berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Ini bagian dari refleksi diri kita. Ayo. Guru SMA 2 loh Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa Pak Ibu. Jawab aja apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas gitu. Kan siswa kita itu macam-macam, beragam. Ya kan? Bapak Ibu kan menemukan siswa yang rajin, cerdas, kemudian yang sedikit rajin, yang agak rajin gitu, dan tidak rajin ya. Atau Bu Rere yang paling senior. Nggak ada yang lebih senior dari Bu Rere. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Yang saya dapatkan di kelas tuh sebenarnya memang benar sekali ya. Jadi siswa kita dalam satu kelasnya tuh memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Ada yang siswa yang memiliki motivasi untuk pembelajaran, khususnya saya di PJOK itu sangat antusias. Ada juga siswa yang dalam artian ya ngikut aja apa kata gurunya gitu. Ada juga yang dimintakan untuk melakukan gerakan, misalnya ada juga yang masih males-malesan gitu. Yaitu tadi kalau saya memberikan lingkungan belajar yang positif, yang pertama yaitu pemberian motivasi sih Pak. Jadi bagi siswa yang memang memiliki motivasi yang rendah, biasanya akan saya berikan motivasi yang lebih lagi untuk tujuannya untuk apa sih pembelajaran ini gitu. Nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan motivasi anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan pada saat itu. Oke. Contohnya sih Pak. Terima Ya, kasih. kasih aplaus dulu dong buat Bu Rere. Kata kuncinya memberikan motivasi Bapak dan Ibu. Dari Ibu Rere tadi disampaikan ketika siswa akan mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Rere, manakala ada siswa yang kurang bersemangat gitu, diberikan motivasi. Karena motivasi ini kan ada dua Bapak dan Ibu ya. Motivasi yang ada dari dalam dirinya masing-masing, kemudian motivasi yang dari luar. Nah, ketika motivasi dari dalam dirinya itu kurang, maka kita sebagai guru memberikan motivasi yang dari luar. Itu sejalan dengan yang kedua Bapak dan Ibu. Apa hubungan ciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kan sekarang di kurikulum Merdeka itu selalu kan dikatakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana kita merancang melaksanakan pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana kita melaksanakannya? Kaitannya dengan motivasi tadi.
Kalau Bapak dan Ibu, nah, tadi Bapak dan Ibu sudah melaksanakan semua pasti ya di kelas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, yang kita lakukan Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu baca di sini ya. Bapak dan Ibu berusaha mengontrol murid gak? Kemudian Bapak Ibu menganggap bahwa semua yang Bapak Ibu katakan itu bermanfaat buat siswa gitu, menganggapnya. Iya gitu. Semua yang kita sampaikan itu adalah bermanfaat dan efektif buat anak itu. Kita merasa seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ketika kita atau anak membuat kesalahan, kita itu sering yang nomor 3 gitu. Kita ngomongnya pelan tapi membuat dia ngerasa bersalah gitu, dan dia ingat terus kalau dia itu oh iya salah gitu ya. Gitu. Kita menganggapnya itu menguatkan karakter Bapak dan Ibu ya. Suka begitu ya Bapak dan Ibu? Benar tidak? Nah, betul. Nah, terus yang terakhir Bapak dan Ibu, kita sebagai guru, kita merasa berhak memaksa siswa karena kita gurunya, kamu muridnya gitu ya. Biasanya gitu nggak Bapak dan Ibu? Ya. Benar ya Bapak dan Ibu, 4 yang ini? Berpasangan ya. Bapak dan Ibu harus melakukan sesuatu, nanti temennya itu mengepalkan tangan. Bapak dan Ibu boleh melakukan apapun, yang penting temennya itu membuka tangannya. Boleh dirayu, boleh dimarah, boleh terserah. Ya silakan ya. Pokoknya segala cara. Megang sesuatu kan? Tidak harus memegang sesuatu, tetapi menggenggam. Ibaratnya Bapak dan Ibu sedang menggenggam sesuatu, dan itu harus Bapak dan Ibu pertahankan. Nah, sedangkan temennya yang satu lagi dengan segala cara, gimana caranya temennya itu ngebuka, gitu. Ya, coba Bapak dan Ibu. Duduk apa berdiri? Boleh duduk, boleh berdiri. Ya itu kan boleh pakai kata-kata, boleh apa ya. Enggak kayak menu berat aja. Jangan Kebuka. Dia buka ini dia. ini kebuka karena sendirinya loh ini. Ayo loh, Sa, usaha, Sa. Aduh Mbak, tolong Mbak. Pegangin dulu Mbak, tolong Mbak. Bentar Mbak. Ini mau benerin ini bentar. Tolong nih. Ih, masa nggak mau megangin sih? Enggak. Gimana Mbak? Udah Mbak. Dikasih makan juga nggak mau, ditolak. Gimana dong? Gak bisa cara. Kecil banget ayu bukanya. Udah. Mau berbagi cara saya. Gak ada yang berhasil. Sebelah sini ya, Pak. Ya, ayo coba. Sampai berhasil. Kenapa gua ngapain? Ayo kamu bangun aja lah. Satu aja kan dua sih tangan dia. Boleh, satu aja tangannya. Siapa yang buka, siapa yang usaha dulu. Ini lagi situ kan? Belum, udah gampang kalau ini Mbak.
Kenapa gede juga? Enggak juga. Cepet buka. 100.000 ya. Dibuka langsung. Ayo. Gimana cara? Udah bukan? Boleh nggak, Pak? Segala cara loh. Segala cara. Mengintimidasi. Memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari uang. Benar. Ada. Benar. Berarti boleh, Pak? Tidak masuk, Pak. Gak ada di situ. Sudah. Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu bisa refleksikan dari permainan yang baru saja kita lakukan? Apa Bapak dan Ibu? Ya. Oke, Pak Muklis, setelah kita melaksanakan permainan tadi, saya mendapatkan sebuah pembelajaran yang berharga, Bapak. Ternyata untuk meyakinkan orang lain itu sangat sulit, Bapak. Apalagi kalau dia sudah punya prinsip atau pegangan atau kebiasaan yang sudah melekat di dirinya. Jadi kita berusaha untuk meyakinkan dia untuk melakukan sesuatu yang baru itu ternyata sangat sulit. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa Pak Gede. Ya. Iya, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah ketika seseorang itu sudah memiliki prinsip yang dia pegang, yang dia yakini, itu sangat sulit buat kita itu merubah gitu. Bahkan iming-iming uang, dia disakiti, di apapun gitu ya. Belum tentu dia mudah untuk membuka gitu, atau dia berubah begitu Bapak dan Ibu. Sama, kita juga ini menjadi tantangan untuk kita. Kita sebagai guru biasa melakukan hal-hal yang menghukum dan seterusnya itu akan sangat sulit juga buat kita untuk merubahnya. Tetapi kita akan sama-sama berusaha Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini ada teori stimulus dan respon. Tadi kan ada stimulus, ada respon. Begitu Bapak dan Ibu. Misalnya stimulus dan responnya. Kalau realitas itu, kita kan sebetulnya realitas misalnya kita sama, tetapi teori kontrolnya kan sebetulnya kita nggak ada yang sama ya Bapak dan Ibu. Gitu. Kebutuhan kita beda, sama anak-anak juga berbeda. Itu ada pasangannya. Kalau stimulus respon itu semua kebutuhan atau semua orang melihat hal yang sama gitu. Pada teori kontrol itu tidak seperti itu. Setiap orang pasti berbeda-beda. Ya kan Bapak dan Ibu? Misalnya anak melakukan pelanggaran, telat. Sebetulnya stimulus responnya kan sama aja, mereka telat gitu. Tapi pada dasarnya kan beda-beda mereka itu telat. Telatnya karena apa? Karena apa itu beda-beda Bapak dan Ibu. Itulah yang perlu kita terus pelajari Bapak dan Ibu. Terus ke bawah itu Bapak dan Ibu bisa baca, ada yang model berpikir menang kalah, kan ada yang kita kadang menang kadang kalah, tapi ada juga orang berpikir ya menang terus maunya gitu, menang terus gitu. Gitu. Kita lewati yang ini.
Baik Bapak dan Ibu, sudah kita dengarkan bersama tadi tentang video konsekuensi logis bukan hukuman Bapak dan Ibu. Apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan dari video yang tadi kita dengarkan? Yuk, siapa? Kan tadi ada siswa yang dihukum, kemudian dia tidak mau sekolah lagi gitu, karena dipermalukan gitu. Sedangkan seterusnya konsekuensi logis itu yang seperti apa tadi? Iya, tidak boleh menghukum itu. Iya itu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi kan konsekuensi logis itu sebetulnya bukan sebuah hukuman. Jadi ketika anak melanggar itu kita harus justru respect kepada dia, bagaimana dia tidak mengulangi. Tapi bukan kita menghukum kemudian dia dendam sama kita. Bapak dan Ibu kan nggak tahu ya kalau ada anak yang dendam sama kita. Bapak dan Ibu pernah? Selanjutnya Bapak dan Ibu, penghargaan, restitusi, motivasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah memberikan penghargaan kepada siswa? Dalam hal apa misalnya? Plus poin kalau jawab. Ada yang pernah memberi hadiah sama siswa? Iya. Kira-kira itu baik nggak Bapak dan Ibu? Iya, ada baiknya ada tidak ya, gitu. Karena yang tadi itu Bapak dan Ibu, mereka akan berprinsip bahwa semakin mereka diberi hadiah, ya tujuannya ya hadiah itu, gitu. Salah satunya itu, saya mau hadiahnya gitu, bukan saya mau bisanya begitu. Gitu. Nah ini. Siapa ini? Alfikon gitu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak, nah, ya terus. Kalau anak, contohnya anak SD aja. Ketika anak SD itu biasa ya dikasih hadiah apa ya, kalau biasanya ada di sekolah-sekolah itu star gitu, kemudian apa gitu. Dia akan termotivasi karena hadiahnya itu begitu. Ketika anak kecil karena dia belum bisa berpikir, tapi dengan anak semakin berkembang harusnya dia lebih sadar bahwa motivasi dirinya untuk melakukan hal yang baik itu bukan karena hadiah begitu Bapak dan Ibu. Maka nah ini Bapak dan Ibu, sebetulnya penghargaan yang berupa hadiah-hadiah begitu Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjawab? Kasih coklat gitu ya, gitu. Makanya saya kalau IHT nggak pernah ngasih coklat Bapak dan Ibu. Masih lanjutannya Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum gitu. Jadi menghukum yang tidak mendapat penghargaan, artinya begitu. Itu ya Bapak dan Ibu kaitannya dengan penghargaan. Nah, ini kan sebetulnya cara-cara kita dalam mengontrol siswa Bapak dan Ibu. Ada yang menghukum, ada yang mengasih penghargaan. Dua-duanya itu ada pengaruh baik, ada pengaruh buruknya. Terus gimana Bapak dan Ibu? Bingung kan? Penghargaan nggak boleh, hukuman nggak boleh, gitu, Bapak dan Ibu. Terus ngapain gitu? Yang ini Bapak dan Ibu. Segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, tapi ini kondisinya ideal banget Bapak dan Ibu. Kalau kondisi tidak ideal pasti akan sulit penerapannya. Tapi mudah-mudahan bisa. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, langkah pertamanya itu adalah menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Jadi kita stabilkan dia. Ya, kita stabilkan dia. Gitu. Nah, caranya gimana? Oh iya nak,
salah gitu ya. Biasa orang itu salah, banyak juga orang yang sama melakukan kesalahan. Sekarang bagaimana? Nah, itu menstabilkan identitas. Ya benar dia itu salah gitu. Benar dia itu melakukan kesalahan, tetapi tidak kita hukum gitu. Tapi dia tahu bahwa dia itu melakukan kesalahan gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kebutuhan apa yang sebetulnya pengen dia penuhi dari yang dasar tadi, yang 5. Misalnya Bapak dan Ibu, dia itu makan di kantin di waktu jam pelajaran Bapak Ibu. Kan ada kebutuhan dia apa yang tadi itu? Yang aman tadi ya? Yang makan. Iya yang makan. Fisiologis, iya itu yang fisiologis. Karena dia belum sarapan, badan dia misalkan butuh energi lebih banyak. Nah, kita harus memahami itu bahwa dia butuh itu di saat itu gitu. Nah, pasti dia ingin memenuhinya gitu. Kan nggak bisa kita, kamu ini, gini dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Tapi dia tahu bahwa dia itu salah, gitu. Yang dia lakukan itu salah, gitu. Tetapi kita juga paham bahwa itu dalam rangka dia memenuhi kebutuhannya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi yang namanya ada, kita itu perlu keyakinan kelas kan tadi. Atau keyakinan yang disepakati bersama. Jadi ketika dia sudah tahu dia salah, kemudian kita sudah tahu kebutuhan apa yang dia butuhkan, kita tanyakan keyakinan apa sebetulnya yang tidak dilakukan. Kan ada keyakinan misalnya kita tidak boleh atau kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalau dia ke kantin kan berarti tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, berarti ada di dalamnya itu perlu kita tadi adanya konsekuensi logis yang bukan hukuman. Apa konsekuensinya yang harus dia lakukan gitu. Tapi bukan hukuman gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Proses kolaboratif Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa baca. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu. Fokus solusi, memperbaiki hubungan gitu. Kalau kita hukum anak sekarang itu kita hukum itu malah berontak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekarang kita hukum iya di depan kita. Habis itu kita pergi, ibu itu, bapak itu, gitu-gitu. Sampai besoknya dia ingat gitu Bapak dan Ibu. Itu anak sekarang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ya demikian Bapak dan Ibu tadi contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Itu bagian dari demonstrasi kontekstual. Saya mencoba melakukan itu secara langsung kepada siswa dan ya tidak mudah Bapak dan Ibu karena siswanya juga nggak langsung iya aja kayak kita gitu Bapak dan Ibu. Oke, yang selanjutnya Bapak dan Ibu ini mungkin yang terakhir ya. Segitiga restitusi sudah tadi. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menghardik itu dan seterusnya itu sebetulnya adalah hal yang saat ini itu sangat dihindari sebetulnya Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa baca di sini, nggak kelihatan ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan aja. Nah ini sudah tadi yang tadi ini. Nah ini selanjutnya keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu harus membangun budaya positif. Kan biasanya ada peraturan kelas Bapak dan Ibu. Dilarang membuang sampah dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita balik Bapak dan Ibu menjadi keyakinan kelas. Jadi harus lebih konkret Bapak dan Ibu. Misalnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Itu mereka harus yakini bahwa piket itu harus dilaksanakan sesuai jadwal. Jadi konkret. Gitu.
Contohnya kayak gitu. Jadi kata-katanya selalu melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Jadi mereka akan termotivasi, akan selalu. Tapi itu yang buat mereka gitu, bukan kita. Kalau peraturan kan biasanya kita yang membuat. Kalau ini mereka yang membuat. Keyakinan mereka. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kelas kita ada 30 anak. Atau 20 sekian. Yang merasakan kelas ini kotor, yang merasakan kelas ini nyaman. Baik Bapak dan Ibu, ini ada keyakinan kelas, Bapak dan Ibu bisa dibaca. Keyakinan kelas itu ada 4, setidak-tidaknya ya tidak terlalu banyak. Kemudian semua warga kelas itu memberikan kontribusi. Saya sudah praktek Bapak dan Ibu. Sebelum kita tunjukkan, ini ada mempersilahkan murid-murid. Saya gunakan Padlet Bapak dan Ibu. Contohnya begini Bapak dan Ibu. Nah ini, senantiasa menjadi diri terbaik, menjadi hargai orang lain, dan seterusnya. Ini contoh. Nah ini contoh yang saya buat bersama anak. Mana? Nah ini, saya minta anak untuk menyumbang apa yang mereka yakini. Kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif itu kelas yang kayak mana? Bapak dan Ibu kan pasti senang ya ketika Bapak Ibu ada di kelas itu tenang, nyaman begitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini anak-anak yang menulis Bapak dan Ibu. Kemudian saya rangkum Bapak dan Ibu. Ada yang macam-macam sih itu. Ya tidur di kelas boleh, silakan mereka nulis gitu ya. Ada yang bagus, ada yang main-main begitu. Kan jadi ketahuan anak ini itu. Nah gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian sudah disepakati Bapak dan Ibu. Kayak begini. Mana ya? Ini. Ada 10. Nah, kelas 10E10. Keyakinan kelas yang mereka susun. Mereka susun Bapak dan Ibu dari yang tadi itu. Saya suruh pilih mana yang masuk. Kita sepakati. Jadi setiap saya masuk, saya ingetin lagi yang ini. Setiap saya masuk kelas, saya ingetin lagi yang ini. Ada yang pegang handphone, ya saya ingetin lagi yang ini. Jadi secara otomatis mereka akan langsung menyimpan handphonenya. Karena saya ingetin lagi yang ini. Gitu. Saya tampilin lagi. Oh ini siapa yang buat? Saya bilang gitu. Ini siapa yang buat? Saya bilang gitu. Kan kalian yang buat, bukan saya yang buat. Ini sudah saya praktekkan Bapak dan Ibu. Misalnya menciptakan kelas yang rapi. Ada anak naruh jaket aja nggak rapi. Katanya kelasnya mau rapi. Langsung ngerasa mereka diberesin jaketnya. Begitu. Karena mereka yang buat Bapak dan Ibu. Gitu. Tuh, melaksanakan piket sesuai jadwal. Caranya gimana? Kalau kelihatan kotor, katanya melaksanakan piket dan jadwal itu kamu buat itu. Ya mereka langsung bersihin Bapak dan Ibu. Itu yang saya rasakan walaupun ini baru 1 minggu kemarin gitu. Jadi saya 2 kali pertemuan saya tinggal nampilin ini aja. Saya tampilin ini lagi, mereka langsung rapi-rapi sendiri gitu. Misalnya ada yang nggak sopan gitu. Ada yang keluar, nanti temennya yang ngikuti. Yang ngingetin kadang temennya. Ini benar Bapak dan Ibu di 10E10 ya. Temennya manggil gitu. Jaket gitu. Sepatu gitu. Dia ngingetin temennya gitu. Karena hafal, nanti pasti saya akan mengingatkan ini gitu. Lah kan mereka yang buat itu. Nah ini misalnya menggunakan handphone ketika akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi ketika gurunya nggak nyuruh ya mereka simpan gitu. Kan mereka yang buat begitu. Itu. Ini contoh yang bisa Bapak Ibu buat nanti. Caranya yang tadi ditampung dulu mereka yang kaitannya dengan pembelajaran kita itu apa maunya. Nggak usah banyak-banyak, 2, 3, 4, 5, udah gitu. 5 saja misalkan, 4 saja apa gitu.
tanda tangan, udah kita ingetin lagi.